Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu kompak ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam buah kesemek. Jawab salam jangan sambil ambek. Menjawab salam itu hukumnya apa Bapak dan Ibu? Tapi ada yang ketika kita jawab salam atau ketika kita mendengar salam, maka kita tidak wajib menjawab. Pada saat kapan itu? Pada saat sholat. Jadi jangan pernah dicoba ya Bapak dan Ibu ketika sholat, Assalamualaikum, kata yang sebelah, Waalaikumsalam. Tak boleh. Yang ketiga ada salam yang kita tidak memerlukan jawaban dan tidak ingin salam kita dijawab saat kita ziarah kubur. Nanti balik lagi Bu, nggak jadi masuk saat ziarah kubur. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM dan pengurus, Bapak dan Ibu, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama. Alhamdulillah, ini pertama di hidup saya selama dari tahun 2000 saya bersilaturahim dengan jamaah Majelis Taklim Ibu-Ibu Al-Barokah untuk bisa hadir di subuh ini, dan mohon maaf tadi tidak bisa ikut jamaah subuh karena waktunya tidak keburu, jadi saya mendekati masjid yang memungkinkan untuk bisa berjamaah. Dan buat saya ini adalah pertemuan yang juga pertama dengan bapak-bapak, karena selama hampir 22 tahun saya bersama dengan ibu-ibu di Majelis Taklim Al-Barokah. Dulu saya membuka pengajian di MTI Al-Barokah dengan Pak Haji Anwar Nurul Yamin di tahun 2000. Kemudian berlanjut terus dan ada beberapa yang juga bergabung, yaitu kawan saya, sahabat saya almarhum Ustadz Haji Kakang Wahyudin. Beliau masuk ikut membina ibu-ibu di sini dan sempat saya terputus beberapa tahun dengan ibu-ibu dan alhamdulillah bisa bersambung kembali. Di pagi hari ini sebetulnya ketika Pak Ibu Iga yang mau saya untuk mengisi di kajian subuh ini, ada kegiatan yang sebetulnya untuk saya bisa hadir ini agak tarik ulur, karena pagi nanti jam 6 saya harus berangkat ke Purwakarta untuk ada lokakarya pembimbing haji umroh. Tapi rasanya sayang kalau saya tidak datang karena ini kesempatan saya untuk bersilaturahim dengan bapak-bapak di Al-Barokah. Karena selama ini hanya dengan ibu-ibu saja di setiap hari Rabu keberapa Bu? Ketiga. Nah, Rabu ketiga ya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang insyaallah akan kita bahas pada pagi hari ini adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pendapat dari Imam Ibnu Athaillah. Beliau tulis satu kitab yaitu Al-Hikam. Dalam satu bab tersebut
beliau menyampaikan kepada kita bahwa pada saat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 hal yang tidak boleh tidak harus menyertai ibadah kita. Kita tahu bahwa ibadah itu harapan yang selalu ada dalam setiap hamba yang melaksanakan ibadah itu. Yang pertama adalah ibadahnya makbul. Apa itu makbul? Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selain makbul juga mabrur. Apa itu mabrur? Selama ini kata mabrur ini selalu diidentikan dengan ibadah haji. Pada seluruh ibadah itu harus sampai kepada mabrur. Kata mabrur itu diambil dari kata albir, artinya kebaikan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib ila akhiril ayat. Bahwa bukanlah dinamakan kebaikan kita menghadapkan wajah kita ke timur dan ke barat. Maka selanjutnya dia tersebut dijelaskan tentang albir atau yang artinya adalah kebaikan. Maka melalui ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, si hamba itu harus menjadi pribadi yang mencintai kebaikan dan terus berusaha dalam hidupnya melakukan kebaikan dan kebaikan. Artinya ada pengaruh yang kemudian mewarnai hidupnya. Kita tidak ingin menjadi seorang muslim atau muslimah yang bermental apa bu? STMJ. Kuma STMJ? Salat terus maksiat. Nah, salat terus maksiat jalan. Kepada kebaikan, kepada ibadah ditunaikan, tapi kepada dosa dan kemaksiatan juga terus dilakukan. Berarti ibadahnya tidak menjadikan pribadinya menjadi orang yang mencintai kebaikan dan mengisi hari-harinya dengan kebaikan. Nah, itulah mabrur. Jadi mabrur itu adalah buah dari suatu ibadah. Jadi tidak hanya identik dengan ibadah haji. Salat Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat ke-45 itu apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu harus bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka kemabruran dalam ibadah salat itu adalah yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan dosa dan maksiat di hadapan Allah melalui perilaku-perilaku kehidupannya. Dan itulah cerminan dari ibadahnya yang mabrur. Nah, terkait dengan kemakbulan dan kemabruran suatu ibadah, Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam itu beliau menjelaskan ada 4 unsur yang menyertai ibadah seorang hamba. Yang pertama adalah harus ada niat yang benar dalam ibadah. Istilahkan dengan tasdiqun niyah. Niat itu dipahami 2 oleh kita. Yang pertama adalah sesuatu yang ada di dalam hati terkait dengan perbuatan ibadah yang kita lakukan. Yang kedua adalah ucapan yang kemudian menjadi penegas dari perbuatan ibadah yang kita lakukan. Kita sering menggunakan lafaz niat dengan salah satunya kalimat nawaitu, aku berniat. Atau dalam sholat itu ada yang baca apa bahwa dari usolli, yang itu dianggap sebagai niat yang dilafazkan. Hakikat dari sesungguhnya niat itu adalah apa? Amalul qalbi, pekerjaan hati, sesuatu yang ada di dalam hati. Terkait dengan apa? Perbuatan ibadah yang dilakukan. Niat itu sendiri secara bahasa artinya al-qasdu. Al-qasdu itu apa? Tujuan. Apa yang menjadi tujuan saya Bapak dan Ibu melaksanakan ibadah? Maka tujuannya adalah satu, harus apa yang menjadi target dari ibadah kita. Kemudian yang kedua, untuk siapa ibadah ini dipersembahkan.
Maka kita bicara target apa yang menjadi ibadah kita, hanya satu targetnya, yaitu apa? Ibtigha mardatillah. Ibadah kita harus jadi wasilah, jadi jalan, jadi syariat kita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Maka jangan pernah dalam ibadah itu, apa yang menjadi target ibadah kita adalah kita mendapatkan pahala. Dengan ibadah kita, kemudian kita mendapatkan ampunan dosa. Bahkan termasuk melalui ibadah yang dilakukan, jangan apa yang menjadi targetnya adalah supaya kita menjadi ahli surga. Karena pahala, mendapatkan ampunan dosa, dan menjadi ahli surga itu caranya bukan melalui amal ibadah. Lalu melalui apa? Nabi banyak menyampaikan, dan satu yang menjadi hadis terkait dengan apa sih sebetulnya yang menjadi sebab orang itu masuk surga. Ternyata bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya. Sebagaimana ketika kita sebagai bangsa ini merdeka, kita tidak menafikan bahwa dalam kemerdekaan itu ada perjuangan para pahlawan, di mana mereka harus berhadapan dengan penjajah yang senjata mereka jauh lebih canggih. Belanda dengan meriamnya, Jepang termasuk mungkin dengan meriamnya, dengan senjata-senjata yang lebih baik. Sementara kita dulu perangnya pakai apa, Bu? Pakai bambu runcing. Bayangkan bambu runcing melawan meriam Belanda. Kalau yang dihadapi meriam Belanda mungkin agak berbeda. Tapi yang dihadapan itu adalah meriam Belanda. Tapi qadarullah, apa yang terjadi, bangsa ini merdeka. Dan sebagai pengakuan atas kemerdekaan yang diraih, dalam preambul Undang-Undang Dasar kita tertulis atas berkat rahmat Allah. Lalu pertanyaan kita, kalau tidak kemudian amal yang menjadi sebab seseorang itu masuk ke surga karena rahmatnya Allah, termasuk bangsa ini kemudian menjadi merdeka bukan karena semata-mata ada perjuangan dan pengorbanan di dalamnya dari pahlawan kita, tapi lagi-lagi atas berkat rahmat Allah. Maka bagaimana cara untuk mendapatkan rahmat Allah itu? Maka Allah menjawab dalam Al-Quran, Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan mereka orang-orang yang muhsin. Siapa orang yang muhsin itu? Orang yang hidupnya selalu dalam kebaikan. Dalam 3 pilar agama kita mengenal yang namanya arkanuddin, rukun-rukun agama. Yang pertama ada iman, yang kedua ada ihsan, ada Islam, yang ketiga ada ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Orang yang beriman disebut mukmin, orang Islam disebut muslim. Orang yang dalam dirinya ada ihsan disebut muhsin. Kita tahu apa itu iman, kita tahu apa itu Islam, dan insya Allah kita pun tahu apa itu ihsan. Iman itu kata Nabi apa, Bu? Antum minabillahi wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Bahwa yang namanya iman itu adalah percaya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, hari akhir, dan qada dan qadar. Adapun Islam itu apa? Antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaimina fi ramadan wal hajj ila baitillah. Bahwa yang namanya Islam itu adalah bersyahadat tidak Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, saum bulan suci Ramadan, dan haji ke Baitullah. Kemudian apa itu ihsan? Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa yang namanya ihsan itu adalah kita semua beribadah kepada Allah, kita semua menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Allah melihat, seolah-olah kita melihat Allah.
Tapi ketika kita tidak melihatnya, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa dia Allah melihat kita. Jadi pribadi yang ihsan itu adalah pribadi yang merasa selalu dalam waskat Allah Subhanahu wa taala, pengawasan yang melekat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada waskat dari Allah, pengawasan yang melekat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berani dalam hidupnya melakukan yang namanya dosa dan keburukan. Maka yang dilakukan adalah kebaikan dan kebaikan. Karena baiknya orang itu, karena saking apa yang dikerjakannya selalu kebaikan dan kebaikan, maka kata Allah tadi apa? Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Maka sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan mereka orang-orang yang selalu ada dalam kebaikan. Nah, mudah-mudahan puncak dari ibadah kita itu adalah menjadikan pribadi-pribadi kita yang muhsin. Yang dengan muhsin ini, kemudian ada rahmat Allah kepada kita, dan dengan rahmat itulah kita kemudian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena punten, kalau kita bicara amal yang menjadikan sebab kita masuk surga, rasa-rasanya punten ya Bapak, rasa-rasa terlalu sedikit amal itu. Ditambah lagi kalau sudah tidak banyak atau sedikit, kita tidak pernah tahu amal yang kita lakukan di sepanjang hidup kita ini yang diterima oleh Allah itu yang mana. Sehingga kita kurang pede rasanya untuk menjaminkan amal ibadah kita untuk jadi syarat kita masuk surga. Tetapi sekalipun kita tidak pernah tahu amal kita yang mana yang diterima oleh Allah, akan tetapi yang namanya kita di dalam melakukan amal-amal kebaikan tidak boleh berhenti, tidak boleh putus. Artinya lakukan saja terus amal-amal kebaikan itu. Dan kita tidak bicara amal yang baik yang kita lakukan itu sedikit atau banyak, kecil atau besar. Yang penting yang bagaimana Bu amal yang baik, yang istiqomah, yang kita terus-menerus melakukannya. Karena ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, amal yang baik itu yang bagaimana? Nabi menjawab sangat singkat, adwamuha wa qalla. Bahwa amal yang baik itu adalah amal yang dawam, amal yang istiqomah, amal yang terus menerus, wa qalla, walaupun sedikit. Maka mudah-mudahan sekalipun sedikit, tetapi ada keistiqomahan untuk kita menjalankan amal yang baik itu. Nah, ketika kita melakukan amal yang baik atau perbuatan baik, karena kita ingin disebut muhsin tadi, orang yang ihsan, yang dengan keihsanan kita rahmat Allah itu dekat, dan ini insya Allah menjadi kesananya sabab kita untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat utama yang kemudian bisa menyampaikan semua itu adalah ketika apa yang menjadi perbuatan baik yang itu adalah ibadahnya kita kepada Allah harus ada dalam niat yang baik, niat yang benar. Niat itu terbagi kepada 3. 1, ada orang dalam ibadah niatnya itu apa? Karena Allah. Ini yang kita sebut dengan an-niyatu lillah, yang niatnya karena Allah. Yang kedua ada yang disebut dengan an-niyatu lin nafsi, niatnya karena seseorang. Seseorang itu individu. Seorang bawahan begitu sangat rajin dia melaksanakan pekerjaannya karena ada atasannya. Seorang menantu begitu rajin dia melakukan kegiatan apa begitu karena ada mertuanya. Seorang anggota masyarakat begitu sangat rajin melakukan apa di lingkungannya, tapi karena dia ada carmu kepada Pak RT, Pak RW atau tetangganya yang lain. Nah ini namanya aniyatul lin nafsi. Yang ketiga ada namanya aniyatul lin nasi, kepada manusia. Ini lebih banyak manusia. Jadi dia berharap datang pujian, datang penghormatan, datang apresiasi dari makhluk. Maka aniyatul lin nafsi, aniyatul lin nasi adalah amal-amal yang sia-sia. Amal-amal yang tidak berbuah apa-apa di hadapan Allah untuk yang melakukannya. Maka pastikan saya Bapak dan Ibu ketika melakukan amal apapun amal itu niatnya karena Allah.
Yang kedua, selain niat itu, yang mesti ada dalam setiap ibadah itu adalah ilmu. Islam ketika menyuruh kita melakukan ibadah, ada tata caranya, syarat dan ketentuan berlaku. Ada namanya SOP, apa, standar operasional prosedur, yang dalam bahasa agama kita sebut kaifiyah. Apa itu kaifiyah? Tata cara. Maka melakukan ibadah apapun mesti tahu bagaimana tata caranya. Itulah pentingnya ilmu. Kata Allah di Quran surat Al-Isra ayat ke-36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan janganlah kalian melakukan suatu amal yang amal kalian tidak disertai oleh ilmu. Maka pentingnya ngaji itu adalah dalam rangka apa? Memperbaiki ibadah dan membuat kita kemudian menjadi mantap dalam melakukan ibadah itu, sehingga yakin ibadah yang kita lakukan insya Allah benar di hadapan Allah. Karena yang menyertai ibadah kita selain niat yang benar, tapi juga ilmu. Ini pentingnya ngaji di sini, karena mesti ada ilmu dalam setiap peribadatan yang dilakukan. Saya sempat tanya kepada salah seorang jamaah umroh, orang Karawang beliau itu. Satu hari kita berangkat bareng, kemudian saya tanya, mana Pak pengalaman umrohnya? Apakah ini yang pertama atau mungkin yang kesekian kali? Ini yang pertama Ustaz buat saya. Makanya sebelum saya berangkat, saya tanya sama tetangga saya. Yang saya tahu tetangga saya itu sudah 7 kali bolak-balik ke Mekah. Sekedar bertanya, satu saat saya silaturahim kepada beliau dan bertanya, yang 7 kali berangkat, Pak Haji alhamdulillah yang ngirim pingah terus 7 uihan kan Mekah Madinah. Mohon doanya, insya Allah saya pun akan berangkat ibadah umroh. Ini memang ngobrol aja. Apa? Beliau tanya sama si bapak yang 7 kali bolak-balik ke Mekah itu, Pak, maaf saya mau tanya. Dulu waktu bapak ke Mekah untuk haji, termasuk mungkin dengan umrohnya, mengambil mikotnya di mana? Bukan dijawab, tapi malah balik bertanya. Sekedar kali mikotnya naon? Bayangkan 7 kali ke Mekahnya, ketika ditanya mikot, naon cenah mikotnya? Terus yang 7 kali itu ngapain? Itu artinya apa, Bu? Pentingnya di sini apa? Ilmu. Maka berangkat ke tanah suci itu perlu namanya manasik. Karena dalam manasik itu ada pengetahuan, ada ilmu, ada tata cara yang kemudian si jamaah itu paham apa yang harus dilakukan. Tapi juga termasuk paham tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini manasik dalam konteks ibadah. Termasuk dalam ibadah yang kita lakukan harus ada ilmu di dalamnya, tidak boleh tidak. Baca Quran ada ilmu dan sebagainya. Maka pentingnya ilmu dalam belajar itu, pentingnya ilmu dalam ibadah itu menjadi syarat kedua. Nah, yang ketiga ada namanya sabar. Nah, ini yang kita akan bahas sebetulnya. Poinnya di sabar. Apakah dalam ibadah itu mesti ada kesabaran? Gimana, Bu? Iya. Bapak, gimana harus ada sabar, Bu? Harus. Wajib. Salah satu yang menjadi kesabaran kita saat beribadah itu adalah apa? Harus melaksanakan ibadah itu dari awal sampai akhir. Runtut yang dalam bahasa fikih disebut tertib. Salah satunya kaitan dengan apa? Misalnya sabar dalam ibadah itu. Waktu saat kita melakukan ibadah itu, maka kita harus mengunci waktu saat kita beribadah, dan waktu itu adalah waktu ibadah kita kepada Allah. Maka jangan ada aktivitas lain, jangan ada pikiran-pikiran yang lain selain khusyuk gitu, kepada ibadah yang sedang kita tunaikan. Ini Pak, kadang-kadang kalau sedang ngaji begini yang dilihat itu bukan ustadz, tapi bukan juga
bukan mendengarkan apa yang disampaikan, tapi sibuk lihat jam. Salillah itu jam surga. Padahal yang namanya ibadah itu tidak pernah lama. Apa yang Allah minta dari kita dengan apa yang kita terima dari Allah lebih banyak mana? Lebih banyak yang kita terima. Allah hanya minta sedikit dari apa yang kita punya. Sehari semalam 24 jam kita dikasih waktu oleh Allah. Allah minta waktu kita berapa? 5 waktu. Masing-masing waktu yang 5 itu berapa kita habiskan untuk sholat? Ada 10 menit? Ada 20 menit? Atau bahkan setengah jam? Ya kurang lebih sekian lah, 5-10 menit. Katakanlah 10 menit kali 5 berapa? 50 menit. Enggak sejam-sejam untuk kita habis waktu untuk sholat. Tapi masih saja ada orang yang aduh sama sibuk itu can bisa sholat. Pakai nih Pak ya. Masya Allah, gara-gara sibuk lupa sholat. Padahal Allah cuma minta berapa menit? Sedikit saja. Allah kasih rezeki kita 100, Allah minta 2,5%. Kecil apa banyak? Kecil banget. Jadi angka 2,5% itu angka yang tidak boleh lagi kita kompromikan. Kira-kira Ustaz boleh nggak kurang dari 2,5%? Aduh kacida. Di agama lain yang namanya zakat itu dalam konteks agama kita itu minimal berapa? 10%. Itu yang punya Wong Solo, siapa namanya itu? Beliau lah. Setiap bulan zakat dari usahanya itu beliau keluarkan berapa? 30%. Dan apa yang terjadi bukan bangkrut, tapi bertambah cabangnya di setiap kota, kabupaten dan provinsi. Artinya dengan zakat atau dengan ibadah melalui harta tidak membuat orang kemudian menjadi jatuh miskin. Nah, sabar dalam konteks waktu. Maka fokus waktu ketika saya, ibu dan bapak beribadah, waktu kita ibadah kepada Allah. Lalu kemudian terkait dengan tata cara pelaksanaan ibadahnya, harus lutut, harus tertib. Dulu pernah ada ini strategi, tapi sekaligus juga mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib diajak berkompetisi untuk bagaimana cepat mengkhatamkan Al-Quran. Lalu si sahabat yang diajak kompetisi oleh Ali itu memulai untuk beliau melakukan bacaan Quran itu, dan dimulai dari surat Al-Fatihah, tertib Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa sampai kepada An-Nas. Ali bin Abi Thalib belum baca apa-apa, terus saja dengerin. Lalu yang sebelahnya dia tanya, wahai Ali, kenapa kau tidak baca-baca? Kan kita sedang berkompetisi. Silakan lanjutkan saja. Begitu di akhir-akhir masuk juz amma, mulailah Ali kemudian membaca Al-Quran. Dan yang dibaca apa? Surah Al-Ikhlas. Beliau baca 3 kali. Setelah dibaca 3 kali, walam yakul lahu kufuwan ahad, sadaqallahul azim. Temannya masih baca, ditungguin lagi sama Ali. Selesai baca kemudian tanya, Ali, kenapa kamu cuma baca surah Al-Ikhlas? Padahal kan kita tadi kesepakatannya khatam Al-Quran. Apa kata Ali ketika itu? Aku ingat Nabi pernah berkata, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka nilainya sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Tapi dalam konteks ini boleh. Artinya melakukan satu ibadah yang katakanlah tidak mengikuti aturan yang sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Tapi dalam ibadah-ibadah yang lainnya kita tidak boleh melakukan hal seperti ini. Ketika sholat, apa yang kita lakukan? Mengawalinya dengan takbiratul ihram. Persoalan ketika takbir itu mengangkat tangan, meletakkan tangan, itu mah bukan persoalan. Karena kita bisa berbeda pendapat dalam urusan itu. Betul nggak Bu? Terus coba. Karena yang tercatat dalam fikih itu adalah takbiratul ihram dalam arti mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Persoalan mengangkat tangan, menyimpannya di mana, itu bisa jadi perdebatan. Itu khilafiyah di kalangan para ulama.
kemudian berakhir dengan apa? Sholat itu salam. Tapi kan tidak boleh takbiratul ihram langsung salam. Biar cepat saya mah Allahu Akbar langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh. Karena sesudah takbir itu ada rukun yang lain yang harus kita lakukan. Apa? Ada bacaan suratul Fatihah. Kemudian setelah itu ada ruku, ada itidal, ada sujud, ada iftiros, duduk di antara dua sujud, baru kemudian ada tahiyat dan salam. Artinya ada tahap-tahapannya. Seperti tadi kita bicara haji umroh. Yang pertama kita lakukan ketika akan berumroh atau berhaji itu apa? Mengambil mikot. Mikotnya di mana? Tergantung kita dari mana datangnya. Kalau datangnya dari Indonesia, apakah langsung umroh? Tujuannya langsung Mekah atau ke Madinah dulu? Kan ada mengambil mikotnya berbeda. Kalau kita langsung ke Mekah bisa ambil mikotnya di atas pesawat di Lam-Lam. Kalau kita tujuannya ke Madinah dulu, baru kemudian ke Mekah, berarti ngambil mikotnya di mana? Di Bir Ali. Ketika kita sudah berada di kota Mekah, ingin mengulang dengan melaksanakan ibadah umrah sunnah, di mana kita mengambil mikotnya? Bisa di Tanim, bisa di Ji'rana, bisa di Hudaybiyah. Kita bisa mengambil tempat di tempat-tempat yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya apa? Ada tempat yaitu mikot yang kita ambil di mana? Kita harus tahu. Setelah mikot apa yang kita lakukan? Tawaf. Kemudian sa'i. Kita akhiri dengan tahalul. Pada saat tawaf berapa putaran yang harus kita lakukan? 7. Boleh nggak 3? Boleh nggak 5? Nggak boleh. Kurang 1,5 putaran aja kita curi untuk tidak kita laksanakan, gugur pahala atau ibadah itu. Sa'i, aduh gini capek ketua buku. Padahal harus juga ada sa'inya. Terus nggak lakukan sa'inya, langsung tahalul, nggak boleh. Nah, harus sabar. Harus ada sabar di dalam ibadah yang dilakukan. Nah, ada satu ayat dalam Al-Quran Bu ya. Ini kaitan dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah Toha ayat ke-132. Ini salah satu. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat. Wastabir 'alaiha. Dan bersabarlah saat melaksanakannya. Jadi ada sabar dalam salat. Ada sabar dalam ibadah, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kita melaksanakan sholat berjamaah ada sabar. Gimana kalau kemudian kita bertemu dengan imam yang imamnya itu bacanya panjang? Kan bagi sebagian orang kuat dan bahkan menikmati panjangnya bacaan imam itu. Mekah Madinah kan rata-rata panjang-panjang. Jarang yang pendek kecuali maghrib, isya, subuh apalagi mesti panjang suratnya. Tapi kita nikmat aja ngikutin. Tapi ada kan yang nggak kuat, berarti nggak sabar. Jadi mesti ada kesabaran dalam ibadah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang memang harus ada memiliki sabar dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak dan Ibu, sabar itu ternyata pahalanya jauh lebih besar daripada syukur. Kata temannya sabar apa? Syukur. Nabi sampaikan dalam hadis itu gimana? Ajaban li amril mukmin. Aku kagum dengan urusannya orang-orang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena semua perkara bagi orang yang beriman itu selalu baik. In asabathu sara'u syakar. Orang beriman itu kalau diberikan kelapangan, kemudahan yang baik-baik, mereka bersyukur kepada Allah. Fakana khairul lahu. Karena di dalam syukur ada kebaikan. Wa in asabathu
dorau sabar. Tapi ketika si orang beriman itu diberikan hal yang sulit, maka kemudian dia sikapi dengan sabar. Fakana khairul lahu, karena dalam sabar itu ada kebaikan. Walaisa dzalika illa lil mu'min, tidaklah yang demikian itu menjadi satu perilaku syukur dan sabar kecuali bagi orang yang beriman kepada Allah. Tapi kalau ditimbang-timbang pahala syukur dan sabar, ternyata lebih banyak pahala sabar. Sampai Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar dengan tanpa menghitung pahalanya itu berapa. Artinya pahalanya suka-sukanya Allah. Jadi kesabaran dalam ibadah, kesabaran dalam taat itu tidak hanya menjadi syarat kita dalam ibadah kepada Allah, tapi kemudian di situ ada pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin panjang imam baca surat, maka semakin banyak pahala yang didapat. Pahala dari mana? Dari bacaan-bacaan Quran yang dibaca oleh imam itu. Karena dari setiap huruf yang dibacanya nilainya berapa? Minimal 10. Kalau yang dibaca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pilih saja, cari sama ibu dan bapak berapa huruf tuh, kali 10. Dibayangkan kalau kemudian imam itu ketika sholat, rakaat yang pertama dia baca surat Ar-Rahman, rakaat kedua dia baca surat Tabarak. Berapa huruf kali 10, pahala yang didapat semakin banyak. Maka pahala itu akan didapatkan oleh mereka yang beribadah kepada Allah sesuai dengan beratnya ibadah itu. Jadi kalau saya ibu ingin dapat pahala banyak, pahala besar dari Allah, maka pilih ibadah-ibadah yang punya bobot berat. Terutama saat kita melaksanakannya, harus ada kekuatan yang namanya sabar dalam ibadah. Pantas bu, kenapa haji balasan terbaik dari Allah adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Seorang haji yang mabrur tidaklah mendapatkan balasan dari haji yang mabrurnya itu kecuali surga. Karena tidak ada ibadah yang begitu sangat luar biasa kecuali itu ada dalam ibadah haji. Makanya hadiahnya juga apa? Surga. Kalau haji itu biasa-biasa saja pelaksanaannya, mungkin hadiahnya bukan surga, tapi magicom atau kipas angin. Minimal apa misalnya? Yang buat air itu dispenser. Ini mah surga hadiahnya. Kenapa? Karena haji itu masya Allah harus tinggalkan keluarga, harus tinggalkan kesibukan, harus keluarkan uang juga. Dan itu perjuangan yang luar biasa, pengorbanan yang tidak kecil. Maka kalau tidak bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, sayang. Maka pantas hadiahnya juga apa? Surga. Nah, jadi setiap ibadah harus ada sabar dalam ibadah itu. Karena di situ menjadi syarat dari ibadah itu makbul dan mabrur. Di awal tadi kita bicara itu. Yang kedua, dalam sabar ibadah kita, di situ ada pahala yang masya Allah luar biasa. Sampai dikatakan dalam satu riwayat itu, Bapak dan Ibu, andaikan saya, ibu dan bapak tahu pahala apa dari ibadah yang kita lakukan, kita tidak mungkin akan meninggalkan ibadah itu. Kasarnya mah memaksakan diri, pokoknya mah gimana caranya saya melakukan itu. Kalau kita tahu pahalanya apa dari ibadah itu. Cuman masalahnya pahala itu sengaja oleh Allah dirahasiakan. Walaupun tadi di awal saya sampaikan bahwa tidak boleh apa yang menjadi orientasi ibadah kita adalah pahala. Tapi minimal dengan pahala yang ada, motivasi kita jadi besar. Seperti orang haji itu, hadiah katanya surga loh. Maka kita harus sungguh-sungguh nih haji umroh. Kenapa? Surga loh hadiah. Jadi pahala itu sebetulnya jangan jadi orientasi, tapi harus jadi motivasi.
Seperti Bapak Ibu sekarang hadir di masjid ngaji. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man kharaja fi baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia sedang berada di mana? Di jalan Allah. Di jalan Allah hatta yarji'a, sampai mereka kembali. Jadi Bapak dan Ibu hari ini sedang berada di mana sekarang? Kenapa jadi ragu menjawab? Di mana, Bu? Di jalan Borobudur. Jalan mana Borobudur? Kita berada di jalan Borobudur syariatnya, tapi sesungguhnya semua kita sedang berada di mana? Di jalan Allah, karena kita sedang thalabul ilmi. Setiap langkah kaki orang yang menuntut ilmu itu sama seperti mereka orang yang datang ke masjid, mengundang rahmat Allah, menggugurkan dosa. Semakin ibu jauh dan bapak jauh untuk datang ke tempat ngaji, tempat ibadah sholat kita, maka semakin besar pahalanya dari Allah. Orang haji, orang umroh, safar kan, menembus beberapa benua. Orang yang safar doanya mustajab, maka berdoa habis-habisan di sepanjang perjalanan ini, berzikir kepada Allah. Siapa yang berzikir dimanapun mereka berada, maka tempat yang mereka lalui, di mana di situ ada siapa dan ada apa, akan menjadi saksi di akhirat atas zikir-zikirnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lagi-lagi pahala itu tidak disebutkan oleh Allah sejauh apa, sebesar apa. Tapi kita yakin innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar dari janji-janji. Saya ibu bapak berbuat baik, ada pahala yang dijanjikan Allah, walaupun amalnya sangat sederhana. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sekecil apapun kebaikan saya ibu dan bapak ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, tapi hati-hati juga. Sekecil apapun keburukan kita, maka di situ pun ada balasan. Maka mudah-mudahan sabar dalam ketaatan kepada Allah itu menyertai ibadah-ibadah kita. Enggak lama ibadah kita, enggak ngabisin waktu kita banyak, enggak ngabisin harta kita banyak, enggak ngabisin apa yang ada di hidup kita banyak. Allah cuma minta dikit dari amal, dari waktu kita, dari harta kita, melalui amal-amal yang kita lakukan. Makanya kalau tadi kita bicara, kita tidak pernah tahu amal mana yang diterima oleh Allah. Tapi kita harus yakin boleh jadi dari amal yang kita lakukan walaupun sederhana, itu bisa jadi wasilah kita masuk surga karena rahmat Allah melalui amal yang sedikit yang kita lakukan itu. Ada satu riwayat, barangkali Bapak dan Ibu seringlah saya kira mendengarkan riwayat ini. Punten, seorang wanita susila, dulu kan namanya teh apa? Sekarang makan jadi kerada keren namanya. Ya itulah namanya. Dia mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Gara-gara apa? Memberi minum seekor anjing. Memberikan minum seekor. Tapi gara-gara amal itu berdebat kan malaikat surga dan neraka. Sampai akhirnya diputuskan surga jadi tempat kembali. Kenapa? Karena ada amal yang dia lakukan dan baik amalnya, dan dia niatkan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan kemudian kita niru-niru melakukan itu. Saya merek-merek cewek ke anjingnya sudah masuk surga di sini. Karena betul Bu, ada anjing yang ketika di yaumil hisab, di hari dimana nanti dihisab itu, datang ke Allah dan minta supaya Allah memasukkan dia ke surga. Anjing yang mana? Anjing yang ikut sama pemuda Ashabul Kahfi. Jadi ketika si pemuda Ashabul Kahfi yang 3 orang itu, dalam riwayat disebutkan bahkan sampai 7 pemudanya, itu oleh Allah dipersilahkan masuk ke dalam surga. Si anjing itu gak tersebut. Nah, saya tadi bawaan cek anjing deh gitu.
Terus bilang ke Allah, ya Allah kan saya teh ada di antara para pemuda itu. Oh ada ya kamu ya? Gitu ya. Ya udah sama masuk aja sana gitu. Jadi seekor anjing saja gara-gara ngikutin ulama dia masuk surga. Apalagi kita Bu yang bukan siapa-siapa. Yang lebih mulia kedudukannya dari punten tadi. Ikutin ulama, ngekorin ulama, nggak mungkin lah ke surga. Masya Allah saya tahu betul lah. Al-Barokah ini begitu sangat ta'zim, ikram kepada para alim ulama. Banyak menggembirakan, banyak membahagiakan, ada banyak kebersamaan kebaikan dalam bagaimana kita memuliakan ulama. Nah jadi sabar dalam ketaatan itu mesti ada. Dalam amal-amal ibadah yang kita lakukan, kecil, besar, sedikit, banyak amal kita, karena Nabi dalam hadis itu kan i'malu mas tato, beramal itu sesuai dengan kemampuan kita. Dalam bahasa Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah pun sama atas dasar kemampuan kita. Jadi tidak boleh dipaksakan, saya mah hayang ibadah teh mantep, afdol, tapi dipaksakan. Sebetulnya mah nggak bisa, nggak mampu, tapi dipaksakan untuk itu, nggak boleh. Yang wajar-wajar saja. Ustaz saya tuh pengen kalau sekali sholat 1 juz yang dibaca. Luar biasa. Emang kuat insya Allah Ustaz, saya pengen ibadah saya afdol. Tapi ada yang kuat mah jangan maksain. Udah selembar aja. Kalaupun nggak selembar, seayat boleh nggak Bu kita sholat baca suratnya seayat, boleh nggak? Boleh. Cuman harus tahu diri satu ayatnya yang mana. Jangan mentang-mentang boleh seayat, udah cepus ada yang menang seayat. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Allahu akbar. So ayat tak nu dipilak nu dicanda. Amin. Ulah kasih rada panjang sedikit. Kaf ha ya ain sad. Allah. Salah kene. Yasin. Allah. Ada juga model ini mungkin nggak pernah akan ada. Surah Al-Ikhlas dibagi 2. Qul huwallahu ahad. Aduh, enggak. Allahu akbar. Allahu akbar. Dibagi 2. Irit, jangan juga begitu ke Allah. Ya, ada nggak yang begitu? Jangan pernah ada. Jadi imam itu punten Bu ya, jangan dianggap gampang, jangan dianggap mudah. Konsentrasi imam dengan makmum harus lebih kuat. Imam. Pernah Ibu ketemu ada imam baca surat Al-Kafirun nggak selesai-selesai? Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abadtum wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abadtum wala ana abidu ma'abud. Sampai makmum itu kan bingung. Karena kadang-kadang pun Bu ya, ini mah pengalaman saya lah jujur. Kadang-kadang kan kita lupa berjamaah ketika ada salah itu. Kita juga sama-sama lupa lagi namanya. Mungkin ada 1-2 orang yang tahu tapi kadang-kadang juga nggak hafal juga, lupa saat itu. Tungtungnya kan apa tuh? Waliyadin. Jadi waliyadin. Hati-hati. Jadi imam itu nggak gampang. Yang dibaca surat Wattini, tapi berakhir dengan surat Wal Asri. Kan ada tuh. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Padahal teh poho itu.
falahum ajrun ghairu mamnun atau wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Error Bu jadi imam itu. Makanya pastikan posisi ketika jadi imam teh sedang gak ada masalah. Iya kalau ada masalah. Ambil mengutip satu ayat di Quran yang ada kaitannya dengan doa, tapi ujungnya salah. Surat wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Kesana wa fil akhirati hum yuqinun. Kan cilaka. Hati-hati. Maka pentingnya di situ konsentrasi, khusyuk. Sebelum khusyuk ada namanya khudu. Jadi ada khusyuk, ada khudu. Khudu itu persiapan sebelum ibadah. Dalam rangka bagaimana ibadah kita ini tadi apa? Tertata dengan rapi. Nah, jadi Ibu dan Bapak kurang 5 menit dari jam 6 tarawih. Dalam ibadah mesti ada sabar. Dalam ketaatan kita kepada Allah ada sabar. Katakanlah ada orang yang masih bertanya, ini teh harus sampai kapan begini-begini? Begini-begini apa maksudnya? Ibadah ke Allah. Asa capek. Memang menghabiskan waktu, menghabiskan apa? Itu hayang sekali berhenti atau istirahat kan? Dari apa? Dari sholat misalnya. Boleh kalau kamu memang sudah merasa ingin berhenti sholat. Cuma syaratnya 3. Apa Bu? 1, lupa. Yang kedua, hilang akalnya. Yang ketiga, tertidur. Kan kolam itu diangkat karena 3 alasan. Jadi Allah melalui para malaikatnya tidak menuliskan amal manusia, padahal dia harusnya melakukan itu. Sebab 1 lupa. Astagfirullahaladzim, poho. Gimana dengan ibadah yang poho tadi? Udah gugur. Yang kedua karena akalnya error. Ya nggak ada. Orang gila itu tidak masuk mukallaf yang wajib melaksanakan syariat. Sudah bebas dia. Yang ketiga karena ketiduran. Nah, ada yang keempat. Ibu berhenti dari semuanya. Maka ada istilah apa? Sholatlah kamu sebelum sholat. Bu, dari sekian jabatan yang ada di muka bumi ini, jabatan imam sholat yang paling luar biasa penghargaannya kepada siapa? Kepada makhluk Allah. Ada orang sepanjang hidupnya tidak pernah masuk masjid, tidak pernah ikut sholat berjamaah di masjid, atau tidak pernah sholat di masjid. Tapi Masya Allah tuh imam masjid, sekalipun ketemu dengan orang begitu, ketika orang itu mati disimpan di depan dia. Belum pernah di belakang dia sebagai makmum, belum pernah ada di masjid di mana dia memimpin sholat. Begitu dia meninggal, disimpan pang payuna terjelma. Itu hebatnya imam masjid, penghargaannya luar biasa. Cuman ya disolatkan ribu. Nah jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita dalam ibadah-ibadah ada sabar. Sabar ini Masya Allah luar biasa. Timbangan pahalanya jauh lebih besar dan syukur kaitan dengan ibadah. Ya kita mesti memang mengikuti alur dari ibadah kita sesuai dengan tadi apa kaifiah yang ada. Sabar, nggak mungkin akan terus selamanya kita melakukan satu ibadah. Walaupun segala perbuatan dalam hidup ini hakikatnya juga adalah ibadah. Kulluha hayatuna ibadah. Segala aspek dalam kehidupan kita semuanya adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar dalam taat itu wajib hukum. Karena bicara sabar ya. Sabar itu ada 3 kata para ulama. 1, sabar dalam taat kepada Allah. Sabar ketika kita meninggalkan
maksiat. Oh, berat Bu, meninggalkan maksiat itu, meninggalkan kebiasaan dosa itu gak gampang. Sabarnya harus banget. Saya ketemu dengan orang yang dalam sehari itu maboknya itu udah minum air begini itu seperti minum air beralkohol itu seperti minum air begini dan tidak ngagibek dia. Ketika tobat dan berhenti, kuat luar biasa tuh. Karena berat sekali ujiannya. Kalau orang minum itu pusing, dia nggak minum itu pusing tuh. Kan terbalik. Ada orang yang punten senangnya jajan. Dan titik-titik terus berhenti. Itu sabarnya Masya Allah luar biasa. Jadi sabar ketika orang meninggalkan maksiat itu jauh lebih berat. Nah, yang ketiga, sabar ketika mendapat musibah. Jadi sabar ini memang Masya Allah selalu ada di tempat-tempat kebaikan yang dilakukan. Nah, supaya sempurna pembahasan kita terakhir di injury time ini, selain tadi ada niat yang benar, kemudian ada ilmu, ada sabar. Yang keempat ini menurut tadi Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, harus ikhlas melaksanakan ibadah itu kepada Allah. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ikhlas itu apa Bu? Tidak merasa terbebani dengan apa yang dilakukan. Jadi melaksanakan itu sudah otomatis. Melaksanakan itu dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesenangan. Ada orang melakukan ibadah itu satu, sebatas menggugurkan kewajiban. Ada orang beribadah itu naik dari menggugurkan kewajiban menjadi suatu kebutuhan. Dinaikkan lagi menjadi sebuah kenikmatan. Puncaknya ibadah kita harus menjadi wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puncak dari ibadah. Kalau sudah kita membuat ibadah ini wujud syukur kita kepada Allah, berarti ibadah kita sudah ibtigo amadatillah, sudah memang Allah saja tujuannya, bukan lagi yang lain-lain. Nah, mudah-mudahan Ibu dan Bapak di pagi hari ini kita mendapatkan karunia Allah melalui ilmu yang disampaikan, yang barangkali sangatlah jauh dari harapan Bapak dan Ibu. Sederhana, mudah-mudahan dari yang sederhana ini ada sesuatu yang kita bisa ambil. Intinya sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa harus ada sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dalam hadis menyampaikan, panjang hadisnya tapi saya ambil sedikit saja. As-sabru diya'un, sabar itu adalah pelita. Maka dalam kesabaran yang ada pada setiap amal-amal ibadah kita, di situ ada pelita, ada cahaya. Cahaya dari apa? Cahaya dari Allah yang akan datang masuk ke dalam jiwa kita. Dan semakin kita dibuat terang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkehidupan. Saya kira itu Bapak dan Ibu apa yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya tentu saya mohon maaf. Yang salah datang dari diri saya pribadi, yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan silaturahim kita tidak hanya di tempat ini, berkumpul kita tidak di al-barokah, sampai kepada nanti saatnya kita juga berkumpul insyaallah di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua kita terus diberikan sehat walafiat dan berikan nikmat untuk senantiasa juga semangat dalam ibadah-ibadah kita, termasuk taklim yang setiap ada kesempatan kita hadir. Mudah-mudahan itu mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Dan catatan kita pagi hari ini, mari kita sertakan dalam ibadah kita satu, niat yang benar, semata-mata melaksanakan ibadah itu karena Allah. Yang kedua, ada ilmu yang menyertai ibadah kita supaya mantap ibadah kita dan yakin ibadah kita ibadah yang benar dan insyaallah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada sabar dalam ibadah kita, dan yang keempat terakhir ada ikhlas. Kita enjoy dengan ibadah yang dilakukan dan wujud syukur kita ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Bapak dan Ibu ya. Mohon izin, mohon maaf mungkin untuk kesempatan ini kita tidak ada tanya jawab. Insyaallah di lain kesempatan kita bisa tambah dengan session. Saya kira itu mungkin Pak Haji untuk
apa yang disampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai pejuang-pejuang kebaikan yang senantiasa bersemangat dalam syiar dan dakwah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.